ke gambar, harus ada gambar, harus ada warna, terus harus ada dia kurang mungkin lebih estetik itu memang jauh lebih efektif ketika dia memfungsikan anggota gerakan tubuhnya gitu. Jadi bukan berarti anak sekarang yang diam, yang lurus, yang duduk itu adalah anak yang bakalan nyerap materi, tidak selalu seperti itu. Di depan itu tokoh-tokoh yang memberikan sudah terlihat mereka bisa memaksimalkan potensinya. Ini siapa? Megawati ya. Nah, Megawati biasanya masuk kemana? Estetik. Nah, jadi anak-anak yang bikin teman-teman bisa berkelompok terhadap masing-masing yang tadi gaya belajar. Jadi boleh digabung tadi gaya belajar auditori ini sama siapa lagi yang auditori ada? Terus untuk memainkan pulpen, Ya. memfokuskan materi atau kemauan untuk mencatat. Dan ketiga bisa jalan-jalan sendiri kayak itu kan kita jadi bisa lebih mengingat materinya. Kita sebetulnya untuk yang tidak perlu melihat gestur ya atau tampilan luar, tapi cukup mendengarkan. Dalam artian kita kadang-kadang mudah bosan juga, makanya kadang ada anak yang ada. Saya kadang-kadang pada saat belajar itu kepala di meja, bukan berarti saya tidak mendengarkan kadang-kadang. Justru karena ingin fokus tanpa terdistract visual, tanpa melakukan gerakan, cukup menggunakan pendengaran gitu. Makanya kadang-kadang kepala ditaruh di meja itu supaya fokus satu. Artinya kuping dua kadang-kadang terdistract dari kanan kiri. Terus yang kedua, untuk mempermudah saya belajar itu biasanya menggunakan tape recorder. Biasanya kalau ada pemateri, saya minta izin dulu untuk boleh tidak untuk saya record kalau memang tidak ada di channeling lain. Kalau ada di YouTube ya saya tidak minta, tapi kalau tidak ada biasanya saya minta untuk di record lewat handphone atau video lain. Terus biasanya membawa earphone kemana-mana gitu ya, tapi itu salah. Oke. Karena kalau lagi belajar juga kita fokus nih, sampai kita kan orang cemin matanya gitu. Padahal dengar. Nah, kebanyakan anak-anak yang ada anak-anak auditori itu lebih banyak anak yang sensitif terhadap nada. Nah, jadi emang ada musisi kayak gitu, belum nadanya baru satu dia udah paham banget. Semaksimal itu kalau kita bisa memaksimalkan potensi-potensi anak gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan ada penutup, kita akan menutup untuk yang jurus satu ini. Mudah-mudahan bisa membantu ke Bapak Ibu semuanya. Selamat siang semuanya. Kita akan masuk ke jurus yang ketiga. Tapi pemaparan saya ini adalah jurus yang kedua. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Terima kasih. Sudah ada yang pernah mendengar sebelumnya tumbuhan resiliensi atau daya letih? Nah, ini bahasa baru di dunia kita, tetapi bisa menggambarkan seberapa bertahannya kekuatan seseorang terhadap sesuatu. Termasuk kenapa sih anak bisa sampai hands up terhadap keadaan dan dia bisa berbuat demikian? Harus menguatkan pola pikir bertumbuh tangguh dalam pemikiran. Terkadang memang sekolah bukan tempat yang harus semuanya dari sekolah. Jadi kalau kita nggak didukung dari tempat lain, ibarat kemampuan dasar kita seharafiahnya bisa berkembang. Hari ini berarti berusaha untuk mengumpulkan tugas. Terus yang keduanya Ya ini berarti coret. Bisa untuk itu semua
membutuhkan waktu yang ada dengan mulai perubahan dan proses yang harus dibiasakan. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini bisa digunakan. Jadi anak merasa tetap dia nggak disalahkan dan disudutkan terlalu lu baru tahu salah dimarahin lagi. Tapi kalau ada metode yang tadi kayak kelas 1 jadi bahasa santai. Oke, terima kasih ya. Silakan kelompok 2. Oke, untuk pertanyaan sini siswa ini itu apresiasi kamu sudah hadir ke pelajaran hari ini. Terus ini Pak, kamu sudah hadir di pelajaran hari ini dan sudah berusaha untuk menentukan tugas. Tapi akan lebih baik jika kamu berusaha untuk mengerjakannya lebih sungguh-sungguh lagi. Ibu percaya, kamu pasti bisa. Ini masalahnya kita Telah mengumpulkan tugas. telat mengumpulkan tugas. Oke, berarti kayak mungkin setelah itu, oh aku salah tapi